Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindia Kusuma Wardani dari program studi D3 Farmasi Poltekkes Hermina. Nomor induk mahasiswa saya 120091. Kali ini saya akan membuat video tentang UAS Praktikum Farmaseutika Dasar. Yang pertama ada sedia ampuyir. Di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama, di sini ada mortir, lalu ada stemper, lalu ada sudip, ini ada kain lap, lalu ini ada tisu, ini ada perkamen, ada sendok tanduk, ada pinset, ada label NI, ada plastik klip dan etiket, ada timbangan, ini ada gunting, dan bahannya ada Ozon 10 mg, Aloris 10 mg. Lalu di sini ada SL yang sudah saya timbang. SL-nya saya sudah timbang 7.350 mg. Ini SL untuk pengenceran ozon ada 500 mg. Ini ada SL untuk pengenceran Aloris sebanyak 500 mg juga. Lalu yang pertama kita akan mengencerkan ozon. Kita ambil satu tablet. Sebelumnya kita lapisi mortir dengan SL. Lapisi mortir dengan SL yang 500 mg. Gerus halus. Lalu kita buka obat ozonnya satu tablet. Lalu kita gerus halus dan homogen. Setelah sudah halus dan homogen, di sini ada sisa pengenceran dan hasil pengenceran dari ozon sebanyak 250 mg masing-masingnya. Yang sisa pengencerannya kita bungkus dengan cara ujung bawah dan ujung atas direkatkan lalu dilipat. Setelah itu dilipat ke bagian tengah. Setelah sudah, kita tekuk sebelah kiri sini, kita ketok ke bawah biar serbuknya ngumpul. Habis itu kita angkat. Lalu kita masukkan ke dalam sininya. Nah, ini sisa pengenceran ozon sebanyak 250. Kita tulis ya. ...250 mg. Ini kita singkirkan ke sini terlebih dahulu. Lalu kedua ada pengenceran Aloris sebanyak satu tablet. Kita buka Alorisnya terlebih dahulu. Kita lapisi mortir dengan SL yang sudah kita timbang sebanyak 500 mg ke dalam mortir, gerus halus. Lalu kita masukkan obat ozonnya ke dalam mortir, gerus. Maaf ya, ini Aloris, saya lupa bilangnya ini Aloris sebanyak satu tablet untuk pengenceran, gerus, halus dan homogen. Di sini sudah saya gerus halus dan homogen untuk pengenceran Aloris. Sisa pengencerannya 250 mg. Hasil pengencerannya 250 mg. Yang sisa pengenceran kita bungkus seperti tadi yang pengenceran ozon. Diketok ke bawah biar serbuknya turun, lalu masukkan ke dalam sini. Ini hasil pengencerannya kita sisihkan buat nanti kita gerus bareng-bareng dengan obatnya. Yang sisa pengencerannya kita tulis SP Aloris 250 mg. Kita pisahkan, kita gabungkan ke yang SP
Ozen 250 mg tadi. Lalu yang selanjutnya kita lapiskan mortir dengan SL yang 7350 mg sedikit. Lalu gerus halus. Setelah itu kita ambil ozennya sebanyak 7 tablet. Lalu ini sudah 7 tablet, kita gerus, halus dan homogen ya. Ini sudah halus dan homogen, kita tambahkan hasil pengenceran si aloris tadi, gerus lagi, halus dan homogen. Sudah halus dan homogen, kita tambahkan serbuk tablet si aloris sebanyak 7 tablet. Ini sudah 7 tablet, gerus, halus dan homogen ya. Sudah digerus, halus dan homogen, kita tambahkan sisa SL yang tadi untuk dicampurkan jadi satu. Lalu kita gerus, halus dan homogen. Oh iya, ini ada yang ketinggalan tadi, sisa hasil pengenceran ozen kita tambahkan, gerus lagi sampai halus dan homogen. Setelah kita gerus halus dan homogen, kita bagi dua sama banyak. Setelah dibagi dua sama banyak, kita bagi 15 sama banyak. Sudah dibagi 15 sama banyak, lalu kita bungkus satu persatu sampai 15. Caranya seperti yang tadi, lekatkan dari bawah ke atas, lalu dilipat ke atas, kita lipat ke bagian tengah. Setelah kita lipat bagian tengah, kirinya kita tekuk, kita ketok ke bawah supaya serbuk mengumpul jadi satu, tidak berantakan. Lalu yang ujung kanan kita masukkan ke dalam yang ujung kiri. Setelah itu lakukan berulang sampai 15 bungkus. Setelah dibungkus sampai dengan 15, kita masukkan ke dalam plastik klip dan diberi etiket, ditandai untuk Kenzo, nomor urut resepnya nomor 11, dibuat tanggal 11 bulan Januari 2021, expired date-nya tanggal 3 Februari 2021, diminum 1 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Ini ada sisa pengenceran si alorisnya, yang ini sisa pengenceran ozennya, dan ini ada kopi resepnya. Di sini signanya sudah diubah jadi S1DD1 puff, dikasih notes. Signa sudah ACC dokter untuk diubah menjadi S1DD1 puff. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada sediaan kapsul. Adapun alat dan bahannya, di sini ada mortir, stemper, sudip, kain lap, tisu, gunting, cangkang kapsul nomor 1, nomor 0, nomor 00, lalu ada pinset, sendok tanduk, label NI, lalu ada klip dan etiket. Di sini ada timbangan digital, lalu bahannya ada penaklor 4 mg, ada GG 100 mg, lalu ada dumin 400 mg. Ini ada SL untuk pengenceran GG. Selanjutnya saya akan melakukan pengenceran terhadap GG sebanyak 1 tablet
Sebelum itu kita lapisi mortir dengan SL sebanyak 500 mg. Lalu kita gerus, add halus. Setelah halus, kita masukkan tablet GG-nya ke dalam mortir, gerus, lalu gerus, add halus dan homogen. Setelah halus dan homogen, ini ada sisa pengenceran dan hasil pengenceran dari GG masing-masing 250 mg. Yang sisa pengenceran kita bungkus seperti tadi, yang bawah direkatkan ke atas, yang atas ditekuk, lalu direkatkan ke tengah. Setelah direkatkan ke tengah, kita tekuk bagian kiri, kita ketok ke bawah supaya serbuknya turun, lalu kita bungkus seperti tadi. Setelah dibungkus rapi, tulis SPGG 250 mg, kita sisihkan. Setelah itu kita masukkan dumin ke dalam mortir. Di sini kita tidak usah memakai SL ya, karena nanti bobotnya untuk masuk ke dalam cangkang kapsul sudah sesuai. Di sini ada 12. Udah 12 tablet dumin, kita gerus, add halus dan homogen. Gerus, set halus dan homogen. Bila sudah halus dan homogen, kita tambahkan bahan untuk selanjutnya, yaitu ada GG sebanyak 7 tablet, terus sampai halus dan homogen. Jangan lupa nanti hasil pengenceran GG dijadikan satu. Ini hasil pengencerannya. Gerus lagi sampai benar-benar halus dan homogen. Setelah digerus halus dan homogen, lalu kita campurkan tadi penaklor sebanyak dimasukkan penaklor 15 butir. Selanjutnya seperti tadi digerus sampai halus dan homogen. Setelah kita gerus halus dan homogen, kita timbang seluruhnya ya. Timbang seluruhnya. Seluruhnya ada 9 gram atau setara dengan 9.000 mg. 9.000 mg dibagi 15 sama dengan 600 mg. Jadi kita memakai cangkang kapsul nomor 00 karena kapasitas cangkang kapsul nomor 00 dari 500 mg sampai 700 mg. Di sini cangkang kapsulnya sudah pakai cangkang kapsul nomor 00. Di sini saya menggunakan teknik seperti ini supaya lebih efisien. Tapi dia lebih akurat juga kok daripada satu-satu. Ini lebih efisien. Ini kita pisahkan
badan kapsul dengan tutupnya satu persatu. Lalu badannya kita masukkan ke dalam alat ini sampai nanti 15. Sudah dipisahkan badan tutup kapsulnya, lalu langsung aja kita isi dengan cara seperti ini. Kita tuangkan perlahan-lahan dari ujung sampai ujung sampai terisi. Ini masuk ke bolongan ya, bisa dilihat. Kita keliling-kelilingin semuanya sampai rata. Ini yang jatuh-jatuhan biarin, nanti kita bisa ambil lagi. Kan di bawahnya masih ada yang tersisa, kita pindahkan ke perkamen lain yang bersih, lalu kita tuangkan kembali sampai benar-benar tidak ada serbuk yang tersisa di perkamennya. Kita ketok-ketok supaya dia masuk ke dalam cangkangnya. Lakukan berulang sampai benar-benar serbuk obatnya tidak ada lagi. Bila sudah rata sama banyak, kita tutup satu persatu pelan-pelan sampai 15. Sampai 15. Bila sudah, kita ambil tisu untuk mengelap permukaan kapsul. Ini kita buka, kita lap. Sambil kita lap, kita rapatkan tutup dengan badannya seperti ini supaya tertutup dengan baik, tidak pas dibungkus masukin ke klipnya tidak belaberan. Setelah dilap bersih, kita masukkan ke dalam plastik klip yang sudah diberi etiket. Sambil dihitung takut kurang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah pas ya. Lalu kita tambahkan label NI karena di sini ada golongan obat kerasnya. Kita masukkan di bagian belakangnya supaya tidak tertutup dengan obat-obatnya. Ini etiketnya untuk Nona Audrey diminum 3 kali sehari 1 kapsul sesudah makan pada resep nomor 11, diracik pada tanggal 11 bulan Januari 2021, RD-nya tanggal 3 Februari 2021. Baik, sediaan yang ketiga ada sediaan badak tabur. Yang pertama ada alatnya mortir seperti biasa, stemper, lalu sudip, lalu kain lap, terus tisu, ayakan nomor 100, dis bedak sendiri, terus ada gunting, ada pipet buat etanolnya, lalu ada pinset, sendok tanduk, timbangan gram. Lalu bahannya ada asam salisilat, ada mentol, ada ZNO yang sudah diayak, dan ini ada talkum. Selanjutnya kita timbang ZNO yang tadi sudah diayak. Kita nyalakan dulu timbangannya. Sudah 0, kita masukkan ZNO-nya 6 gram. Lalu kita singkirkan, sudah timbang. Talkum kita timbang, itu sudah dari 0 sebanyak 23 gram. Harusnya 0,1 tapi
karena ini tidak bisa miligram, jadi saya buatkan ke 23 gram. Nah, ini di sini ada asam salisilat 0,6 dan mentol 0,3. Ini tidak bisa ditimbang karena di bawah 1 gram di sini timbangan digitalnya tidak bisa membacanya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita masukkan asam salisilat ke dalam mortir dan tambahkan etanol sebanyak 3-4 tetes. 1, 2, 3. Setelah 3-4 tetes, gerut larut. Lalu kita tambahkan sedikit talkum untuk mengeringkan asam salisilat tersebut. Gerus, add homogen. Setelah homogen, kita sisihkan menjadi M1. Asam salisilat yang sudah diberi etanol dan dikeringkan dengan talkum. Setelah sudah, kita masukkan mentol yang dilarutkan dengan etanol sebanyak 3-4 tetes. 1, 2, 3. Setelah itu kita gerus add larut. Lalu kita tambahkan talkum secukupnya untuk mengeringkan. Gerus lagi, add halus dan homogen. Setelah sudah, kita singkirkan jadi massa 2. Setelah digerus, add larut, kita jadikan massa 2. Pindahkan ke perkamen jadi massa 2. Setelah itu kita masukkan ZNO yang sudah diayak dan ditimbang tadi ke dalam mortir. Tambahkan etanol sebanyak 3-4 tetes. 1, 2, 3. Lalu kita gerus add larut. Setelah digerus add larut, kita tambahkan sedikit talkum untuk mengeringkan ZNO tersebut. Setelah sudah kering, kita tambahkan massa 1, yaitu asam salisilat yang tadi sudah kita larutkan dan kita keringkan dengan talkum. Lalu gerus, buat halus dan homogen. Setelah sudah halus dan homogen, kita tambahkan massa 2, yaitu mentol dan talkum yang sudah dikeringkan. Gerus, buat halus dan homogen. Setelah sudah, kita tambahkan sisa talkum yang ada ke dalam mortir semuanya. Setelah sudah, lalu kita gerus lagi sampai halus dan homogen. Sambil kita bersihkan tangan kirinya. Bila sudah halus dan homogen seperti ini, kita akan ayak menggunakan ayakan nomor 100. Setelah sudah halus dan homogen, kita ayak dengan menggunakan ayakan nomor 100. Kita tuangkan semuanya saja langsung, lalu kita ayak. Kita nggak bisa ayak dengan menggunakan 2 tangan karena bawahnya itu lebih kecil daripada ayakannya. Jadi kita beginikan saja sampai nanti serbuknya turun dengan sendirinya dan terayak dengan halus.
Ini sudah sedikit berayak, yang lainnya sudah di bawah, sudah sedikit sekali. Sudah terayak semua dalam sini. Ini hasilnya. Lalu kita ambil dus bedak, kita masukkan ke dalam dus bedak. Sedikit demi sedikit supaya tidak berantakan. Jangan sampai ada yang tersisa. Ini sudah tidak ada yang tersisa. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Ini sudah jadi. Setelah sudah dimasukkan ke dalam dus bedak, kita kasih etiket warna biru bulat. Karena ini dusnya bulat, jadi kita pakai yang bulat. Di sini nomor resepnya nomor 11, dibuat tanggal 11 bulan 1 2021 atas nama Nona Audrey. Untuk pemakaian luar, ED-nya 11 bulan 3 2021. Ini ada parafnya, ada keterangan obat luar. Resep kedua, ada 2 resep, yaitu racikan kapsul. Ada PH Core GG Dumin, dibuat 15 kapsul, memakai kapsul ukuran 00. Ini ada sisa pengenceran GG-nya. Lalu ini ada bedak yang tadi untuk pemakaian luarnya. Di sini ada kopi resepnya. Kopi resepnya untuk Nona Audrey dibuat 11 Januari, tanggal resepnya tanggal 8 Januari. Di sini saya beri note. Aturan pakai kapsul sudah didapat ACC dari dokter bersangkutan menjadi 3 kali sehari 1 kapsul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.